Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 17 September 2024. Mari kita bersama-sama hari ini menimba inspirasi bagi kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya diminta untuk memberikan sakramen perminyakan di salah satu rumah sakit. Belum lama saya menutup telepon dan mengatakan, "Baik, saya akan segera ke sana." Teleponnya udah kembali bunyi. Dan ditanya lagi, "Romo, tolong lebih cepat Romo." Iya, ini saya udah jalan," saya bilang. Sesampainya di rumah sakit, di ICU, saya bingung. Karena tadi saking paniknya saya tidak tahu yang minta perminyakan siapa. Saya tidak tanya namanya. Dan mereka juga mungkin dalam keadaan kalang kabut, dalam keadaan panik. Lalu saya melihat satu-satu pasien mana yang harus saya doakan. Dan saya melihat ada ibu yang sedang menangis sambil pegang rosario. Lalu saya dekati ibu itu dan saya bertanya kepadanya, "Ibu, apakah ibu yang tadi menghubungi saya untuk meminta sakramen minyak suci, sakramen perminyakan?" Lalu ternyata benar, suaminya sedang dalam tindakan medis dan perawat memperbolehkan saya masuk untuk mendoakan. Suaminya tuh lagi dipompa, lagi di CPR ya namanya. Waduh, kala itu saya benar ketika perminyakan itu. Sambil ada tindakan medis, saya mendoakan kepada suaminya agar diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Dan tidak lama berselang, suaminya ini meninggal. Ibu ini nangis, jerit-jerit, teriak-teriak dan berkata kepada saya, Romo, tolong Romo bangunin suami saya, tolong hidupin lagi suami saya Romo." Sampai mendengar raungan itu saya pun ikut menangis. Kalau suaminya tidur pasti saya colek-colek, saya tepuk-tepuk agar bangun. Ini kan bukan tidur tetapi dia beristirahat dalam damai Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat luar biasa. Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Yang menarik dalam firman hari ini untuk kita renungkan adalah, biasanya mukjizat itu terjadi ketika ada orang yang datang, ada orang yang meminta, menjamah jubah Yesus dan percaya kepadanya, maka sembuh dan mukjizat itu terjadi. Kali ini mukjizat itu terjadi karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih. Melihat seorang perempuan yang sudah janda menangis, ia mendekati usungan jenazah.
dan mengatakan kepada ibu yang menangis itu, jangan menangis. Dan Yesus pun segera menghampiri jenazah orang muda itu dan mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan pemuda itu lalu bangun, duduk dan mulai berbicara. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang berbeban berat dan sedang berduka, kalau hari-hari ini kita sedang menangis, datanglah kepada Yesus. Dia yang akan mengatakan kepada kita, jangan menangis. Dan dia juga yang akan mengatakan kepada kita, bangkitlah. Sabdanya penuh dengan kuasa. Semoga dengan sabda Tuhan yang mengatakan jangan menangis dan bangkitlah buat kita, kita mau bangkit untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang baru lagi. Bangkit dari keterpurukan yang kita alami saat ini. Bangkit dari pengalaman-pengalaman kekecewaan, kesedihan, duka cita yang kita alami. Bangkit bersamanya dan jangan lagi menangis. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.